Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mujtaba sallallahu alaihi wa ala ali baiti as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiram an-nubala ahli as-sidq wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, Masya Allah, nikmat Allah sangat banyak kita terima, maka patut kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat itu yang disyukuri menambah nikmat-nikmat baru yang membuat kita sentiasa mensyukuri. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita agama ini dan menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Mudah-mudahan hati kita cenderung untuk sentiasa merasa cukup dengan apa yang diajarkan dan tidak mau membuka pintu-pintu yang menyesatkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, untuk itulah kita belajar khususnya usulul iman di dawil kitabi was sunnah, landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan sunnah. Jadi ada cahaya. Kalau ada cahaya berarti ada jalannya mesti benar, mesti lurus, karena ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai pada pelajaran kita huququ an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, yaitu hak-hak Nabi yang wajib dipenuhi oleh umat ini. Alhamdulillah sudah kita pelajari sebanyak 6 hak Nabi. Yang ketujuh, qala al-musannifuna rahimallahu al-mauta minhum wa wafaqa al-baqi minhum. Qalu as-sabi' tajannubul ghulu fihi. Hak Nabi yang perlu dipenuhi adalah jangan sampai ghulu kepadanya. Al-ghulu adalah mujawazatul hadd, yaitu melampaui batas. Wal hadharu min dzalik, serta harus senantiasa mawas diri dan ingat, hati-hati jangan sampai ghulu terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, berlebihan kepadanya. Fa inna fi dzalika a'dhamal aziyati lahu sallallahu alaihi wasallam, karena bersifat ghulu kepada Nabi itu adalah sebesar-besar gangguan kepadanya, sebesar-besar
beradaban kita kepadanya, dan itu mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah berfirman, amiran nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ayu khatibal ummata biqaulih, untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ini kepada umatnya dengan firman-Nya, qul, katakan hai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, saya ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Manusia biasa seperti kalian. Cuman bedanya yuha ilayya. Artinya walaupun diwahyukan kepadanya, tapi tidak merubahnya dari sifat kemanusiaan kepada sifat yang lain. Masih tetap hamba. Makanya ketika Allah memu'irajkan Nabi, mengisrakan Nabi dan memu'irajkannya, Allah menyebutnya dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Berarti tetap hamba walaupun dia sampai ke langit. Bahkan Jibril yang memang berasal dari langit tetap hamba. Tidak ada kelebihannya kecuali hanya dari sisi Allah muliakan dia dan memuliakan malaikat, memuliakan nabi, memuliakan para aulia, memuliakan para ulama. Tidak boleh melebihi kadar yang Allah berikan. Tidak boleh melebihi kadar yang Allah berikan. Nah, apa? Coba lihat kaum muslimin, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sembahan kalian hanya satu. Allah nak nyebut inna rabbakum wahid, bahwa Rabb yang memiliki kalian satu. Tidak. Sebab masalah Rabb itu pengakuan terhadap pencipta. Selama ada di situ bekas-bekas agama samawi, orang tak akan mengakui ada pencipta selain Allah. Selama mereka adalah penganut agama samawi, tak akan ada pengakuan bahwasanya ada pencipta selain Allah, kecuali mereka murtad sebelumnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, maka dikatakan ilahukum ilahun wahid, karena ilah berbeda maknanya dengan Rabb dari berbagai sisi. Makanya sekali lagi saya katakan, ada yang nak menyamakan Rabb dengan ilah supaya tidak ada pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah, tetap semuanya sama. Karena ini pembagian bid'ah. Masya Allah, pandai juga ahli bid'ah bilang bid'ah. Ya, ahli bid'ah pandai juga menyebut bid'ah. Bahkan ahlus sunnah di mata ahli bid'ah adalah ahli bid'ah. Syiah saja memandang kita ahli bid'ah, padahal mereka yang bikin bid'ah. Mu'tazilah tuduh Imam Ahmad sebagai ahli bid'ah, padahal mereka ahli bid'ah. Apa buktinya ahli bid'ah? Mereka pendukung bid'ah hasanah. Sah? Tapi kalau antum memang dah ahli bid'ah, kenapa bikin bid'ah hasanah? Kalau kita ya pendukung sunnah, maka tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada adalah sunnah hasanah. Tak ada bid'ah hasanah. Sebab kita pendukung bid'ah. Wih, dah tidur nampaknya. Pendukung bid'ah. Pendukung sunnah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. InsyaAllah berdosa saya mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Berdosa. Tapi kalau yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berdosa ya. Antum sembarangan itu. Sebab yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah itu kan Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, ada ulama menafsirkannya kullu di sini deh, takwil lagi. Tak boleh menakwil kepada Nabi kecuali dengan dalil yang sepadan pula dengan itu. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dikatakan di sini annama ilahukum ilahun wahid. Diulang lagi kalimat ilahun wahid, karena kalimat ilah dari ma'luh,
yaitu yang diibadati dengan cinta, dengan penuh harap dan rasa takut. Makanya ilah itu mesti dicintai, mesti diharapkan dan mesti ditakuti. Sehingga disebutlah rukun ibadah itu ada 3. Nah, catat, rukun ibadah itu ada 3. Satu adalah al-hub, cinta. Kalau antum beribadah kepada Allah tanpa ada rasa cinta, hambar ibadahnya. Tidak akan terasa ringan dan khusyuknya. Kenapa? Tidak ada rasa cinta. Cobalah tuan-tuan, kalau menafkahi istri dan anak, tidak ada rasa cinta. Senang? Pasti risau pas naik rumah gaji. Awak terima gaji kasih istrinya. Tapi begitu dapat PT, cepat-cepat ingin pulang menyenangkan hati istri. Apa sebab? Senangnya dia berimbas pada senangnya kita. Kalau lu mau gaji dah dapat pajak lah, tapi setelah dia mau PT iya bang lainnya ti airnya. Nah, kalau tidak ada PT dah dapat lauk ikan hidup itu kan, dapat maco ke maco je kan. Nah, jadi begitu. Dia harus dengan cinta. Yang kedua, cinta itu melahirkan harapan. Karena tidak mungkin cinta sesuatu kecuali dengan ada harapan yang akan kita dapatkan. Kemudian harapan ini dibarengi rasa khawatir dan takut, khauf. Jangan-jangan saya tidak diterima dan seterusnya. Maka jadilah al-ilah ini diibadati dengan rasa awas. Makanya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah juga rasa itu ada padanya. Ya tak? Apa orang dek pai manyema onton kapelo kobu ketoluk dek apa? Karena ada rasa takut nanti diganggu anak cucu oleh jin rantau. Oh iya kan? Iya tak? Atau ingin supaya mereka menjaga anak cucu. Iya tak? Cayung dah. Nah, contohnya kau orang buat, kau tak ada takut, kau tak ada harapan. Pasti ada takut dan harapan. Makanya kaum muslimin mereka buat itu. Padahal itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Jadi diwahyukan kepada Nabi tidak ada ilah, tidak ada yang diibadati kecuali satu saja, ilah wahid. Makanya antara ilah dengan Rabb itu maknanya berbeda. Maka kalimat Rabb itu lebih umum, al-ilah lebih khusus. Maka boleh disebutkan hazar rajulu rabbul baiti. Ini laki-laki adalah Rabbul Bait, pemilik rumah ini. Tapi jangan coba-coba dibilang hadzal rajulu ilahul bait, syirik kita. Sebab ilah tidak bisa diartikan kecuali yang yang digandrungi, diibadati. Makanya tidak ada, kalau orang mengucapkan syahadatain, syahadat asyhadu alla rabba illallah, belum memasukkannya ke dalam Islam. Belum memasukkannya ke dalam Islam. Ijma'nya Ustaz ya. Asal ijma' Ustaz ya. Berarti jangan coba-coba menyamakan ilah dengan Rabb. Nah, kan ada sebagian orang sufi nak menyamakan itu, Masya Allah, dengan permainan bahasa. Anak ikuti de tir ibu nengone. Nya syekh besar, tetapi gara-gara diyakini dulu baru dicari dalilnya, itu akibatnya. Akhirnya opong je lah dulu. Beko kalau apa bisa diopong. Kalau apa beko jenah polo leh. Pokok isapurnya. Itulah dalil. Kalau apa-apa beko ada opurnya. Paham lah? Jadi memang dalil apa-apa aja. Makanya hasil tak apa-apa. Dalilnya asal bisa apa bisa diopong. Kalau apa beko jenah polo leh bisa diopongnya. Nyela apa je nolanya. Ini tentu apa jonya. Jadi dalil apa sehingga hasilnya
tak apa-apa. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, tapi kalau merujuk kepada aslinya bahasa, aslinya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membedakan, Allah membedakan antara Rabb dengan ilah. Maka selalu dipakai kalimat ilah. Itulah sebab adanya tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Siapa mentauhidkan Allah dengan rububiyah, harusnya dia harus bertauhid uluhiyah. Tetapi siapa yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, pasti rububiyahnya sudah selesai. Berarti uluhiyah lebih tinggi daripada rububiyah. Ikut yang tak ambuang oleh supi doa. Nya nak membenjok uluhiyah tu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cik rububiyah lah cukupnya, uluhiyah tak apa berikan yang lain. Rububiyah tak boleh berikan ke makhluk. Tapi uluhiyah cak ben ke makhluk. Pada dakwah para nabi itu adalah untuk mentahqiq, untuk merealisasikan tauhid uluhiyah. Jelas? Jangan bilang jelas nanti selesai kajian. Nah, jelas sekali alhamdulillah. Kaum muslimin, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka kalimat raja disebut ini. Siapa yang ingin, yang rindu bertemu dengan Rabbnya. Orang kalau rindu bertemu pasti ada cinta di sana. Sah? Dan ketika itu ada rasa takut, karena dua kemungkinan, cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta diterima dengan aman. Paham saya? Makanya harapan itu akan ada karena cinta. Sah? Tetapi di balik harapan itu ada rasa khawatir. Apakah diterima atau tidak? Inilah yang membuat orang itu selektif dalam bertindak. Tentuan kalau takut cintanya tidak ditemo, ulang kaji dah waktu melamar dulu. Lepas nak melamar. Tidak dah. Kamu harus ya. Ketika pergi ke calon minturo, bapilih baju. Iya. Bapilih waktu. Taib. Asal cinta bapilih betul. Iya kan? Dia apa? Awak ditemo, comel ditolak. Apa sebab? Awak cinta. Dan mulai ada bibit-bibit cinta di sana. Sah? Dia apa itu? Nyala nampak. Kan ya? Indah. Dari mata turun ke? Dari mata turun ke hati. Cana-cana indah. Pasti, makanya itu syar'i dan itu syar'i. Lihatlah kepadanya, lihatlah apa yang membuat kamu tertarik untuk menikahinya. Sah? Kan disuruh nengok. Iya nak? Iya, hanya kan? Ya. Sesuai dia. Jadi suruh nengok. Kadang ada orang tertarik dengan suara. Iya kan? Bak buluh perindu. Merdu suaranya. Macam murai batu. Murai batu nak ajak sahabat? Ajak? Ada je. Kalau dulu ndak ibarat burung. Ketitiran ya. Ketitiran. Atau ada yang lihat. Macam-macam lah. Pokoknya lihat yang membuat kamu ini. Intinya ketika antum beribadah akan menemui, pasti memilih tampilan yang diharapkan bahwa pinangannya diterima. Sekarang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala karena ingin diterima, maka kita berhati-hati. Tanyakan kepada para utusannya. Saya ini misalnya puasa. Seperti apa yang Allah inginkan dari saya berpuasa? Sah? Kan batonyong kayaknya. Bila kami ancak datang Pak, kan ya? Hah? Sudah itu soal ala bayo datang sang, batonyong lebih lama dan tiba kami, kan ya? Lainnya ndak? Bila monton tepak, monton tando, itu apa pilih kau tu? Batonyong apa nyonaknya, kan ya? Alhamdulillah. Kalau lah paham, lanjut kaji. Nah, falyamal amalan
salihan. Buktikan dengan amal saleh. Amal saleh seperti apa? Yaitu amal itu baru saleh dengan dua syarat. Satu, ikhlas karenanya. Waktu itu kan bahasa Awit dalam hati, kalau dapat deninya tak kan ngonang juang lain lah kan ya. Waktu itu sudah itu kok lain situ lah. Waktu itu dah dapat inyo tak kan mikun jo yang lain lah kan ya, ikhlas je. Coba orang kanang balik. Tidak kan menengok-nengok jo lain lah. Pokok kan jadikan engkau sebagai permaisuri, ratu, manja. Nah, sudah itu 2 bulan lah. Lupa janji tadi. Jadi kaum muslimin, makanya falyamal amalan ikhlas. Kemudian mesti mengikut yang diinginkan oleh yang kita beribadah kepadanya. Tentu yang tahu cara yang benar adalah yang menerima wahyu. Siapa? Rasulullah SAW. Maka mesti mengikut sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu muslimin Allah, jangan beribadah kecuali karena Allah, dan jangan beribadah kecuali seperti inginkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang buat ustaz, dokek puasa kok banyak itu banyak. Memang kebanyakan manusia tidak berilmu. Memang kebanyakan manusia tidak beriman. Memang kebanyakan manusia tidak taat. Tidak tahu ya. Nah, masuk juga. Nah, wa antu ta'aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti taat pada kebanyakan orang di permukaan bumi, mereka nak sesatkan kalian dari jalan Allah. Makanya yang kebanyakan bukan dalil kebenaran, tapi yang dalil kebenaran adalah apa yang diturunkan. Nah, makanya sononya bulan puasa kok. Dulu bulan puasa datang, ada entah bantah sahabat ya Nabi. Ada entah bantah. Lah mesti Nabi entah bantah aja. Masuk puasa? Kan masuk puasa, ada entah bantah? Kan ada dah. Tiba ke awak pun entah bantah. Lah banyak jadinya. Lah banyak nan jadi kemudian. Nah, dahulu sepakat je mereka sodo. Contoh apa Nabi menanti puasa, contoh itu menanti. Sehingga mereka sepakat bahawa puasa dimulai tanggal 1 Syawal. Capek. Ayo langsung. 1 Syawal. Tidak ada satupun mereka yang mengatakan 1 Maret atau Ailul. Tidak ada. Sahih? Tidak ada bilang 1 Maret. Tidak ada. Padahal bulan itu sudah ada tidak di masa Nabi? Sudah ada? Sudah. Di masa sahabat? Sudah ada. Oleh sebab itu maka mereka tidak menjadikan puasa kecuali di 1 Syawal. 1 Muharram. Kan ayo langsung Pak. Tidak ada hari raya Idul Fitri kecuali di 1 Syawal. Tidak ada 1 April atau 2 April. Jelas? Makanya semua seragam. Kalau sekarang tidak. Kalau versi pemerintah tanggal berapa? 2 Maret. Versi Itan misalnya 1 Syawal, 1 Maret. Pakai telepon Allah Ta'ala. Pakai telepon Allah Ta'ala. Berguna dia canggih-canggih alat telekomunikasi. Maka tanya kalau Ta'ala tanggal berapa jadi? Alam jalil hanya kalau telepon bisa copeknya kan. Bisa dahulu podona lah lain. Biasa ayo dahulunya. Puasa kemudian. Jadi adalah sebagian syekhnya karena lemunya tinggi. Bukan ilmu, karena lemu tinggi bisa langsung ke rumah bulan nengok anak bulan. Kalau lah ke rumah bulan, capek nampak anak bulan tu. Kan ya? Kalau nanti tang bawah terpilih boleh tengok nak ada. Akhirnya lah doa dulu 3 hari pada puasa.
akhirnya kaum muslimin dan muslimat di Allah terjadilah berbagai hawa dan pemikiran yang diikuti. Padahal wahyu jelas seterang matahari di siang hari. Bila datang akhir bulan Sya'ban, coba tengok anak bulan atau hilal. Nampak puasa lagi, ndak nampak jangan puasa lagi. Kan joleh lah. Tak boleh sunat lagi malam pagi dulu. Apa sebut yaum. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika kita menentukan yang 1 Maret 2 Maret, akhirnya ihtimal yaumus syak itu hilang dari sunnah kita, dari sunnah yang Nabi sudah sunnahkan, sehingga kaum muslimin dan muslimat dan umat Allah akhirnya terjadi perselisihan. Jelas? Makanya berpuasalah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang kita inginkan. Itulah syarat amal itu saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah kepadanya. Al-Kahfi ayat 110. Wa biqaulihi, dan Allah berfirman pula, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah, hai Muhammad, aku tak katakan kepada kalian di sisi saya memiliki perbendaharaan Allah. Tidak. Saya bukan pemiliknya. Langit dan bumi bukan milik saya. Kekayaan alam ini bukan milik saya. Makanya tidak ada kekuasaan saya. Wala a'lamul ghaib. Dan saya tidak tahu pula yang gaib, kecuali yang diberitahukan kepada saya. Maka Nabi tidak pernah mengklaim tahu yang gaib. Makanya kalau ada yang tahu yang gaib, berarti bukan pengikut Nabi, pasti pengikut lawan-lawan Nabi. Karena syaitan selalu membisikkan ilmu-ilmu gaib itu kepada orang-orang yang taat kepadanya, aulianya. Makanya banyak di antara wali itu wali syaitan, bukan waliur rahman. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Gara-gara kitab itu ndak kena wangi wang tersupi nah. Ndak kena wangi wang supi. Makanya yang paling wangi ke Ibnu Taimiyah itu kalau ndak Syiah aja sufi dia. Sebab Syiah dengan kitabnya Minhajus Sunnah membatalkan wulu kepada imam. Kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman ini membatalkan wulu kepada para wali. Makanya sama Syiah dan orang sufi memusuhi apa yang mereka sebut Wahabi. Nyo sama-sama kono. Sama-sama kono. Yang kesang wulu kepada wali. Sampai gilo pun wali tambah tinggi martabatnya. Sebutnya wali majuzum. Ambo kalau sabun seluruh cinta yang membuat gila pasti cinta yang tidak sah. Cinta ilegal. Kalian puan jolen kan? Puan ada jolen sah? Ulang jule. Semua cinta yang membuat gila pasti cinta yang tidak halal. Bukti sudah akad nikah dahulu langsung tergilo-gilo kayaknya. Enggak kan? Nyaman langsung kan? Alhamdulillah selesai. Nah kayak gitu kan ya. Enggak mau terlolok malam dulu deh. Leh, nak lolok aja deh. Kaum muslimin. Tapi kalau cinta yang tidak halal nampak tasiwak darah ambek ko malam ndak mula lolok. Kalau batawi-tawi China itu pon yang palo. Kan ya? Sudah itu dilamar ndak amu. Itu buat gilo. Awak tak cinta je ke inyo. Inyo dah amu, akhirnya gilo. Namanya cinta ilegal. Juga orang yang menyembah Allah atas nama agama, memakai cara-cara yang syar'i, tak akan tercatat. Nabi dan para sahabat bahkan gara-gara mencintai Allah jadi gila tidak ada. Kapan ada orang yang gila gara-gara mencintai Allah? Setelah mencintai dengan cara yang tidak syar'i. Akhirnya gila. Jelas? Nah, jangan sampai gila dalam
mencintai. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang yang tergila-gila cinta rata-rata belum diresmikan. Belum diresmikan. Kan ya? Iya dah, kisah Qais dan Laila, bukti cinta yang membuat gila. Apa dia gila? Ndak amwa keluarga Laila dokek Qais duda. Jalan. Demikian juga dengan kisah Katsir Buthainah di Baghdad. Ndak lama Buthainah dokek Katsir duda. Inyo nak nio jua. Kan ya? Dan banyak orang-orang yang berpasung gara-gara cinta ditolak. Nah, kadang-kadang karena cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kalau tidak gilo tu yang dicintai tadi. Nomor si Jundai. Berarti cinta yang ilegal pasti bikin gila. Paham ya? Satu, wala aqulu lakum inni malak. Saya tak klaim pula bahwa saya adalah malaikat. In attabi'u ila ma yuha ilayya. Saya tak ikuti kecuali hanya apa yang diwahyukan. Ini catat dengan tinta emas bahwa Nabi tidak mengikuti pikiran, bahwa Nabi tidak mengikuti logika dan retorika, bahwa yang diikuti adalah Nabi adalah yang diturunkan. Maka ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ini dan itu belum masuk akal, tetapi Nabi tak pernah mengatakan tidak mungkin. Sah? Banyak, baik contoh aplikatif maupun keyakinan yang harus diyakini. Tidak pernah Nabi mengatakan lagi, kau bahaya kalau tak alahnya. Tidak ada. Ya, makanya ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah yang merugikan kaum muslimin pada zahirnya, Nabi terima. Apa sebab? Itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terima syarat-syarat itu. Selesai ditandatangani, pas mau pulang kembali ke Madinah, turun ayat inna fatahna laka fathan mubina. Awak terusir dalam tanda petik masuk Mekah saja untuk umrah tak boleh, berarti masih belum ada kekuatan. Terusirnya tak bisa umrah saja tak bisa ke Mekah. Tiba-tiba Allah katakan kami berikan kamu kemenangan dalam waktu yang dekat. Masuk kaji? Tidak. Secara logika. Kini juga ya, masuk umrah tak boleh ada orang bunuh. Belum lagi dengan kekuatan. Tapi Allah katakan kami berikan kamu kemenangan. Ada Nabi mendapat. Berapa cara kalau ta'alanya kan? Kami lah kena usia mananya. Dah okey nak sampai makan tak boleh suruh balik. Tapi dianggap itu kemenangan. Nabi SAW tak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Sebab itu jangan terima sesuatu yang tidak berdasarkan wahyu dalam beragama. Wabillahi taufiq. Baik, kaum muslimin muslimat dulu dulu. Allah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول
Saudara. أشهد أن محمد رسول الله Saudara. حي على الصلاة La haula wala حي على الصلاة حي على la haula wala حي على الفلاح la haula الله أكبر الله أكبر Allah Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu. Masyarul muslimin wa masyarul musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penulis menyebutkan fa amarallahu nabiyahu ay yuqarrira lil ummati annahu mursalun min Allah. Maka Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan suatu pernyataan bahwa beliau diutus Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu min maqamir rububiyyati syai'. Beliau tidak sampai kepada maqam rububiyah, kepada makamnya ketuhanan. Walaupun beliau dimuliakan tapi tidak sampai pada maqam ketuhanan. Wa laisa huwa bimalak, dan bukan pula dia malaikat. Bukan pula malaikat, supaya orang tidak debat nanti masa malaikat diutus pada kita. Sekarang ini manusia diutus pada yang bilang itu yang Nabi itu yang tak kami sawak contoh Nabi lodonya. Tak perlu cara. Nabi makan bisa makan contoh Nabi rumahnya. Nabi pada Nabi makan. Sah? Nabi lolok bisa Nabi pada Nabi. Ini ya. Apa lah? Pokoknya semuanya, karena Nabi SAW manusia biasa. Bedanya hanya dia dapat wahyu, dan itu tidak menjadikannya sampai ke makam rububiyah. Tapi Allah tinggikan dengan ilmu yang Allah berikan di atas umat manusia. Maka kita wajib memuliakan seperti yang disebutkan sebelumnya, tapi tidak boleh gulu berlebihan. Wa innama yattabi'u amra rabbih wa wahyahu. Beliau hanya mengikut perintah Rabbnya dan wahyunya. Seperti di akhir tadi, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Kama jahazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-ghuluwi fihi wa tajawuz fi itra'ihi wa madhihi. Sebagaimana Nabi juga mengingatkan umatnya jangan sampai ghulu kepadanya dan jangan sampai berlebihan memuji dan menyanjungnya. Memuji dan menyanjungnya. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang datang dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, dia berkata, la tutruni kama atratan nasara ibna Maryam, wa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuli. Jangan kalian menitra saya. Apa itra itu? Adalah al-madhu bil batil,
memuji dengan mengada-ngada, dengan sesuatu yang batil. Seperti orang yang memuji Nabi SAW bahwa beliau mengetahui apa yang terjadi besok. Nah, mengetahui apa yang ditulis oleh kalam di Lauhul Mahfuz. Seperti yang sering dinyanyikan orang syair-syair berzanji misalnya. Walaupun banyak yang mengatakan, oh enggak, itu bahasa balaghah tinggi. Memang balaghah tinggi itu berlebihan. Berbola boleh, iya. Tetapi tidak menjadikan kita gulu yang dipuji dia. Nah, sampai mengatakan dia mengetahui ilmu al-qalam, ilmu yang ada ilmu lauhi wal qalam, ilmu di lauhul mahfuz yang malaikat saja tidak tahu kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Nabi SAW mengetahuinya? Oh enggak, maksudnya adalah ilmu yang lauhul mahfuz yang sudah diwahyukan. Kan kalau tadi katanya hiperbola, tapi kalau sudah ditafsirkan dengan ilmu yang di lauhul mahfuz yang sudah diberitahukan, tidak jadi hiperbola. Apa hiperbola? Tidak biasanya ya, operbola senapanya. Hiperbola itu bahasa berlebihan dalam memuji. Berlebihan dalam memuji. Misalnya ada orang dermawan di sini, sejak saya hidup tak pernah bertemu orang dermawan Pak, kecuali Bapak. Kan berlebihan toh? Padahal sudah berapa orang dermawan yang kita ketahui. Tapi karena ingin mengangkat orang ini, karena ada yang dimaksud dalam hati, sudah itu kan pinjam piti. Kan itu? Kan ujung-ujung boleh ada pinjam piti. Akhirnya saja ada nih duit Pak sampai nak mati lo ha. Dan bos wong dermawan dah Pak, kecuali ya apa? Kan ada orang nyebut ini tuh. Ujung-ujung pinjam dan piti. Ini namanya bahasa hyperbola, yaitu melebihi kenyataan yang sesungguhnya. Dan ini sah-sah saja secara bahasa. Tapi kalau sampai pada menjadikan Nabi SAW mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz, ini berlebihan yang tidak dibenarkan. Oh enggak, maksudnya ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz tapi sudah diwahyukan kepadanya. Enggak jadi bahasa pujian, hanya bahasa datar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat di mata Allah, apapun jawabannya, maka mentakbirkan dengan ungkapan seperti itu tetap tidak dibenarkan, karena membuka pintu-pintu ghulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Naam, Allahumma musta'an. Semoga kita dijauhkan daripada berkelit daripada kebenaran. Kemudian jangan kalian berlebihan memuji saya dengan cara batil, sebagaimana orang Nasrani memuji Isa dengan cara batil. Supaya Isa, kan orang-orang awal itu menuduh Maryam kan na'udzubillah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, sah? Akhirnya mereka mengatakan, "Ndak, itu anak Tuhan itu, anak Tuhan." Kita tahu tonton sejarahnya kenapa orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa anak Tuhan, Maryam sebagai istri Tuhan, karena mereka dalam intimidasi orang-orang Romawi. Ndak abai apa nak biaco sekali doang orang Romawi. Akhirnya mereka supaya tidak dianggap eksklusif oleh orang Romawi yang menganut paham Trinitas. Kan orang Romawi kan meyakini ada Tuhan Bapa namanya Jupiter. Ada tonton punya Honda Jupiter? Ketuhan Romawi lu. Sudah itu ada Tuhan Ibu namanya Diana. Kalau ada tonton punya bini nama Diana, berarti emak tuh bini Tuhan di keyakinan orang Romawi. Dah, sudah itu lahir anak namanya Apollon. Ndak apa itu tuan, ndak pada nangau dah. Elok ndak lah. Nah, akhirnya supaya mereka dianggap ndak eksklusif, sehingga diyakini pula kami pun sono ndak jauh-jauh tuan-tuan dah. Nomo bebezo hakikat sama kan itu je kaum liberal nak liberal jagi kini kali. Ya.
Sana Tuhan Yahudi, Nasrani, Islam sama-sama Allah jonya. Bahkan Tuhan orang Buddha, Hindu sama Allah jonya. Nomo bezo. Nomo bezo. Di Kristen namanya Allah. Di apa di Buddha misalnya apa nama Tuhan anak benar? Hah? Lo tak tentu. Nah, misalnya di Konghucu namanya Toh Pek Kong, gitu kan? Aslinya Allah jodohnya. Kita auzubillah. Di mana dapat sekolah? Memang di barat juga. Memang di barat juga. Oleh itu kaum muslimin, pokoknya yang datang dari barat pemikiran pasti menyosekkan ke awak dalam beragama. Karena aslinya mereka berada dalam kesesatan dalam beragama. Nah, sudah itu Abu pulang. Akhirnya agama-agama samawi itu rusak gara-gara di uang barat. Agama Islam pun dirusak oleh orang-orang yang pulang dari barat. Kecuali man hadallah, kecuali mereka yang Allah jaga dengan hidayah, tidak mengikuti kecuali yang diturunkan. Tapi kalau kebanyakan mereka mengikuti apa yang dipikirkan, sehingga orang-orang Yahudi Nasrani pun menyamai orang-orang Romawi. Hanya sedikit demi sedikit orang Romawi pun mulai tertarik masuk agama Nasrani yang sudah diselewengkan itu. Maka itulah rahasianya kepada di barat agama Nasrani itu dominan. Sama kan pakai pikiran, memahami, tidak pakai wahyu. Ayat Tuhan ibu, ayat Tuhan anak. Banyak juga yang mengikuti agama Nasrani gara-gara itu subuhat itu. Isu ada juga masuk Islam nanya kan sama Kristen kan masuk juga Islamnya, cuman amalannya masih amalan orangnya Kristen. Cuman ketika disaubin Tuhan Islam samanya, akhirnya masuk Islam, tapi keyakinan masih keyakinan lama. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Nabi larang jangan kalian memujiku dengan pujian yang batil, artinya berlebihan, sebagaimana kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagai anak Nasrani dulu berlebihan memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, saya ini hanyalah hambanya. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Oleh sebab itu jangan berlebihan, bilang saya ini hamba Allah dan sebagai rasulnya. Nabi tidak ambil sabit wali, awaknya tidak jolek ibadah dia nak disabit wali, sehingga buat oleh istilah tidak akan kenal je wali kecuali wali. Iya, itu dan tak sama gilanya. Ya, wali itu bukan diangkat, bukan ditunjuk, bukan diyakini, tetapi adalah wali Allah itu definisinya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman pada Allah dan selalu bertakwa. Kapan takwa itu didapat? Tengok definisinya. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ikan tak ditagang dan Allah dibuat nanti disuruh ditinggian. Dua pun nak jadi wali, bapa nak jadi wali. Jelas kaum muslimin. Makanya kaum muslimin, Nabi melarang itu kita berlebihan supaya kita tidak tersesat jalan. Kemudian wa an Ibnu Abbas, ini kan definisi al-itra' huwa al-madhu bil batil wa mujawazatul haddi fil madhi, zakar Ibnu al-Athir. Jadi al-itra' itu kata Ibnu al-Athir adalah memuji dengan cara batil atau berlebihan melampaui batas dalam memuji. Nah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki ke Nabi alaihi salatu wassalam. Faraja'ahu fi ba'dil kalam, lalu dia mengulang kembali berbagai perkataannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, artinya memastikan
Taib, faqala, lalu dia berkata, Masya Allah wa syi'ta. Berarti dia kagum dengan apa yang dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya kalau tuan-tuan misalnya sekarang bertanya lalu saya jelaskan, lalu kata jawabannya Masya Allah wa syi'ta, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Masya Allah, ini kan ungkapan berlebihan. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi naddan, aj'altani lillahi naddan, kamu nak membandingkan saya dengan Allah. Hanya katakan Masya Allah, kita sesuai Allah kehendaki dan engkau kehendaki, menyamakan itu saja dianggap syirik oleh Nabi SAW. Maka katakan Nabi SAW, qul bal Masya Allah wahdah. Yang benar adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sendiri. Paham? Paham? Jadi ini saja oleh Nabi dilarang, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi adalah kehendak Allah saja, bukan kehendak Nabi disamakan. Bukan Nabi tak punya kehendak, tapi kehendak Nabi di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung ditegur oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, jelas kaum muslimin. Maka Nabi ingat, fahadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fihi wa inzalihi fawqa manzilati. Di sini Nabi ingatkan jangan sampai berlebihan dalam memujinya dan jangan sampai menempatkan Nabi di atas posisi yang sebenarnya. Mimma yakhtassu bi Rabbu azza wa jalla, di mana posisi itu hanya milik Allah semata, khusus milik Allah. Wa fi hadza tanbihun ila ghairi ma zakarahu ma dzukir min anwa'il ghuluw, fa innal ghuluw fi nabiy sallallahu alaihi wasallam muharramun bi syatta suwari wa ashkalihi. Di sini terdapat peringatan kepada bentuk-bentuk ghulu yang lain. Bentuk-bentuk ghulu yang lain, karena sesungguhnya ghulu kepada Nabi itu diharamkan dalam segala bentuknya, dalam segala bentuknya. Dilarang kita ghulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, wa min suwaril ghulu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk-bentuk ghulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, allati tasilu ila haddis syirk, sehingga sampai kepada batas syirik, melampaui batas syirik, at-tawajjuh lahu bid-du'a, yaitu berdoa langsung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Fa yaqulul qa'il, sehingga ada yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, if'al li kaza wa kaza, tolong ini buatkan untuk saya dan itu. Misalnya ya Rasulullah, mudahkanlah jodoh saya. Ya Rasulullah, mudahkanlah kelulusan saya. Ya Rasulullah, ini dan itu. Ini adalah bentuk kesyirikan. Karena Nabi alaihissalatu wassalam di masa hidupnya saja tidak dijadikan tempat berdoa, tapi dijadikan sebagai wasilah untuk mustajab doa dengan minta didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, setelah mati, Nabi menyolatkan atau disolatkan? Taib. Apa disolatkannya? Apa Nabi dia disolatkan? Nyanda isa solat kan isa solat. Tapi kalau dia isa solat bisa berdoa leh? Enggak. Walaupun dia hidup di alam barzah sebagaimana hidup juga para arwah, tetapi bukan alam barzah, bukan lagi untuk masa beramal. Dunianya dunialah lain. Maka jangan ikuti subuhat-subuhatnya, banyak subuhat tu. Hanya bisa adanya khusus untuknya. Kalimat-kalimat khusus itu benar, tetapi kalau tidak ada dalil jadi tidak benar. Tidak ada dalil jadi tidak benar. Tuan-tuan ingatkan bahwa di zaman setelah Nabi wafat, ikut beliau rapat? Woi, jawablah. Biar cepat selesai. Ketika Nabi wafat, setelah wafat Nabi, ikut beliau lagi rapat? Apa enggak? Nyelamati. Kan 3 hari atau 3 atau 2 hari para sahabat kan rapat. Apa rapatnya?
siapa yang jadi khalifah setelah Nabi. Sampai Nabi wafat hari Senin, dikuburkan baru hari Rabu. 3 hari rapat dah. Apa dia, nak ya payah aja nak tu jogong Nabi lihat, woi rapat lu ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini masalah keumatan, masalah bangsa, masalah negara, masalah daulah, masalah pemerintahan, masalah melaksanakan Quran dan Sunnah. Maka mereka tidak bangunkan Nabi untuk wafat. Apa untuk rapat? Apa sebab? Wang mati tidak bisa? Tidak bisa? Rapat lah, tidak bisa hidup lainnya, bisa hidup suaranya. Kaum muslimin dan muslimat tidak bisa rapat lah. Makanya kalau ada yang mengatakan wali apa lah, nama macam wali kutub, wali ghaus, wali apa lah, tidak wali kutub utara, kutub selatan. Tapi kalau nyabuk bisa rapat jo Nabi ti ai ya duto. Duto. Lah selesai tu. Tak boleh duto. Masa Abu Bakar tidak pernah tantu itu dah. Ikan ya? Ya nak? Nah, iyo nya dah tu kan. Alhamdulillah. Muslim ada mata. Aja le duto. Aja le duto. Ana boleh biar. Maaf kalau dia mati. Baik. Kemudian fahadha du'aun wa du'a'u ibadah. Doa ini adalah doa dan doa itu adalah ibadah dan ibadah la yasihhu sarfuha li ghairillah. Tidak sah diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan maka akan menyebabkan orang gila. Beribadah kepada selain Allah kadang-kadang berlebihan menyebabkan orang akan keluar dari jalur yang sesungguhnya. Wa min suwaril ghuluwi fihi, di antara bentuk gulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, adzabhu lahu, menyembelih atas namanya, awin nazru lahu, atau bernazar kepadanya, awit tawafu bi qabrihi, atau tawaf di kuburannya. Kalau dah tawaf di kuburannya pasti kena gulu. Sah? Tidak mungkin tak. Naam. Wastiqbalu qabrihi bi salatin aw ibadatin, dan menghadap kuburannya untuk salat atau ibadah. Faqulu hadza muharram. Semua ini diharamkan li'annahu ibadatun, karena dia ibadah. Wa qad nahallahu an sarfi syai'in min awal ibadati li ahadin minal makhluqin. Allah sudah melarang semua jenis ibadah tak boleh diberikan kepada makhluk. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am 162-163. Katakanlah sesungguhnya aku. Kemudian wa nusuki, dan nusukku. Nusuk di sini maknanya adalah zabah, sembelihanku. Wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada yang bersekutu dengannya. Berarti kalau tidak ada sekutu dengannya, tidak ada yang pantas diberikan ibadah-ibadah ini kepadanya. Baik. Wa bidzalika umirtu, itu yang diperintahkan kepadaku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang pertama yang berserah diri kepada masalah ini. Tidak mau saya memberikan kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah. Dan demikian jelas dakwah gulu kepada Nabi sangat dilarang, baik dengan memuji maupun dengan mengibadati atau dengan berdoa kepadanya. Wabillahi taufiq. Ini pertanyaan dijawab juga ya. Ya, takut panjang-panjang nanti jawabannya tidak selesai kita. Tentuan juga yang penat nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan Salafi dan Muhammadiyah, wahai Ustaz? Woi, kok panjangnya mah? Aduh, ceramah kawan awak 10 perbedaan Salafi dengan Wahabi, dengan Salafi dengan Muhammadiyah. Kamu dong ceramah lucu son, tanda kedangkalan ilmunya. Sabu ini kalau Salafi cingkrang, Muhammadiyah isbal. Lucu lah, tak prinsip dulu kaum muslimin muslimah. Atau Salafi mesti bajanggue, Muhammadiyah mesti
Dapat. Jadi kadang-kadang lucu-lucu dia. Kaum muslimin dan muslimat, Salafi bukan ormas, Muhammadiyah ormas. Jadi Salafi bukan aliran, tapi adalah pengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Muhammadiyah bukan juga aliran, tapi hanya sebuah organisasi. Di dalamnya ada Salafi, di dalamnya juga ada Khalafi. Adanya dua lapi ke? Nah, dan sebagainya, warna-warninya banyak. Jadi ini pertanyaan sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Ini tidak perlu ditanyakan. Siapapun yang mengikuti as-salaf, dia salafi, walaupun dia tidak mengaji bersama kita. Tapi siapapun yang mengikuti khalaf, sekalipun setiap hari bersama kita, dia bukan salafi. Makanya salafi itu tidak diketahui dengan masjid, tak diketahui dengan komunitas, tak diketahui dengan yayasan, tak diketahui dengan rumah, tak diketahui dengan guru. Tapi yang diketahui dengan input, outputnya, apa yang dia amalkan, apa yang dia yakini. Makanya ketika kita tanyakan apa syarat saya jadi salafi, syarat 1, 2, 3 tidak bisa dijawab. Tapi kaedahnya siapa yang mengikut as-salaf, nah, maka dia adalah salafi. Jelas manhajnya. Misalnya nanti nak puasa, saya harus puasa mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti dia adalah manhaj salaf. Tapi kalau dia sudah mulai berubah, oh enggak, zaman Nabi beda, zaman kita beda. Memang Islam itu untuk zaman Nabi saja. Islam hanya untuk zaman Nabi aja diamalkan. Berarti dia sudah merubah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dulu yang disebut dengan Salafi Wahabi itu Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu. Kalau ada kawan-kawan Muhammadiyah kini bonci Salafi Wahabi, semua macam sejarah balik. Ya, lihatlah perbenaran lama oleh Buya Hamka, lihat dalam pernyataan-pernyataan Bung Karno dan sebagainya, akan kita dapatkan bahwasanya dulu yang dikelar Wahabi itu adalah kawan-kawan saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Kalau ada lo yang Muhammadiyah gini anti Salafi Wahabi, barangkali lupa sejarah, suruh pakai jas merah. Allah musta'an. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akan sujud yang didahulukan lutut atau tangan Ustaz. Soalnya saya melihat ada orang yang mendahulukan tangan dan saya melihat ada orang yang mendahulukan lutut. Itu mana yang benar? Subhanallah, mana yang benar? Yang benar, yang tetap salat benar. Yang tak benar itu yang tidak salat. Ini masalah, subhanallah, minal masail asyaikah, masalah yang memang rumit. Ulama-ulama besar terlibat di situ. Ada yang merajihkan lutut, ada yang mendahulukan tangan. Masing-masing punya dalil yang kuat, sehingga hadisnya sebagian dihukum ittirab oleh ulama. Ada yang mengatakan mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan tangan. Tapi kalau boleh saya ikut juga berpendapat, ya, setelah para ulama memberikan fatwa dan semuanya dari yang mendahulukan lutut ulama-ulama besar, yang mendahulukan tangan juga ulama-ulama besar. Dan rata-rata yang menguatkan pendapat mereka adalah Nabi menyuruh jangan sujud seperti atau jangan merunduk seperti onta merunduk. Mengamati onta pun berbeda juga ulama itu. Iya, mengamati onta. Tapi kalau saya melihat bahwa onta itu ketika akan merunduk membungkukkan dulu kaki depannya. Jadi kalau kaki depannya dahulu, maknanya dia mendahulukan tangan. Oleh sebab itu, mendahulukan tangan dianggap menyerupai onta, dan itu dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dijauh oleh yang lain, lutut onta di tangannya. Ini kan aneh. Lutut onta di tangannya. Jelas? Lutut di tangan dia. Tapi kan Nabi mengkiaskan manusia dengan onta tadi.
berarti kan bukan lutut di tangan. Oleh sebab itu kalimat lutut di tangan ini sesuatu yang gharib, karena kalau seandainya sudah semuanya lutut, tidak akan ada lagi khilaf lutut didahulukan atau tangan, karena onta itu adalah seluruhnya lutut. Jelas? Jadi oleh sebab itu kita tahu dalam ilmu bahasa bahwa yang di tangan tetap namanya zirah atau mirfaq, walaupun pada hewan. Makanya kambing itu tulang bagian depan disebut dengan bukan rukbah, tapi disebut dengan mirfaq atau zirah. Oleh sebab itu wallahu alam, saya lebih yakin dan lebih memilih mendahulukan lutut daripada tangan. Kenapa? Saya lihat sendiri. Saya tidak boleh membohongi apa yang saya lihat, dan ini pula yang dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, panjang pembahasan beliau dalam masalah ini. Adapun amalan sahabat, dua mazhab ini ada yang mengamalkan ini, ada yang mengamalkan ini. Oleh sebab itu kalau antum sudah yakin dengan pendapat ulama yang mengatakan pakai lutut dulu, maka kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syengkiti mengatakan ini pilihan sifatnya, sebab salah satunya dilarang. Kalau seandainya antum meyakini tangan dulu, tidak boleh mendahulukan lutut. Kalau antum meyakini lutut dulu, tidak boleh mendahulukan tangan, karena bukan pilihan. Karena disuruh begini, dilarang begini. Disuruh begini, dilarang begini. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh dipilih mana tekanang itu di dahulu, tidak, sebab salah satu dilarang, salah satunya disuruh. Wallahu taala. Seandainya antum berkeyakinan bahwa dahulu lutut atau dahulu tangan, ternyata terbalik membuatnya, batal salat atau tidak? Tidak batal salat, alhamdulillah. Oleh sebab itu jangan sampai nampak kawan lutut dulu tangan, tidak mau salat dah kayaknya, atau tidak mau salat imamnya jadi imam, dan ini yang tidak boleh. Jelas? Awak yakin lutut dulu, imam salat tangan dah, maklah contoh untuk imam awak macam tak boleh. Dan kalau untuk jadi imam, tak nak untuk jadi kalau kena untuk jadi imam, tak nak mau salat di belakangnya, itu tak boleh. Jelas? Jadi oleh sebab itu wallahu alam, kedua pendapat sangat kuat, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan mendahulukan lutut daripada tangan. Wallahu taala alam. Karena sabuk cakomah itu keadaan yang istisnai. Tak apa nak nampak dia tonton macam itunya. Kan lain kau tu bangkat lutut mah. Dan lontangannya kalau dia tak pondok andeknya. Padanya buat andek dalam solat. Kan ya, tak sengaja sakit kan. Andek. Batal itu salat dia lah. Maka yang hukumnya sampai pada makruh, tidak sampai pada haram. Wallahu taala alam. Jelas? Demikian dan terima kasih. Jangan bangkit-bangkit. Kalau bangkit semua kan tengok awak dah. Enggak ada bangkit langsung dulu. Duduk antara dua sujud dulu. Betul? Sudah itu? Rakaat berikutnya begitu. Atau di tangan itu atau langsung atau tidak langsung. Hapus pun. Nah, kalau hadis dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya salat ya'tamid ala kaffihi, beliau naik dengan iktimad, mengandalkan dengan telapak tangannya. Kemudian ada yang dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani, dia itu ya'jin, yaitu dengan mengepalkan tangan. Jadi antara hukum ini dan hukum tadi tidak ada hubungannya. Tidak ada di hadis itu disebutkan jangan menyerupai onta, tidak ada ngapalkan tangan teman. Jadi ini hukum lain, wallahu taala alam. Artinya andainya antum bangkit dari sujud atau bangkit dari rakaat tasyahud awal naik ke atas pakai tangan,
dengan di sini dan itu lebih sahih riwayatnya, atau pakai begini bagi mensahihkannya, atau tanpa itu juga sah salat. Dah sah, cuma kita meninggalkan sunnahnya. Sunnahnya adalah dengan beriktimad dengan bertumpu pada tangan. Yang paling sahih adalah dengan telapak tangan. Yang ada juga riwayat mengatakan dengan gempalkan tangan. Nah, tapi kadang dipelesetkan oleh kawan-kawan ke sang salat je mah tumbuh apa kaidahnya. Nah, sebagai tumbuh. Allah musta'an. Itu hati-hati sakit jangan je. Nah, hati-hati sakit jangan. Nah, Allah Ta'ala wassallallahu ala nabi wasallam. Terima kasih. Itu hidayah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.